Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Boy Electro Top Solution dan juga selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru aja bergabung di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang barang yang telah saya pesan kemarin. Jadi ini adalah sebuah spin motor merek SRI. Ini spin motor universal. Namun kemarin direkomend untuk merek Sharp. Nah, jadi spin motor ini kemarin saya menemui permasalahan pada spin motor punya klien, bahwasanya spin motor terbakar. Jadi karena kepepet dan tidak bisa melakukan penggulungan ulang seperti ini salah satunya. Nah ini akhirnya mau nggak mau saya harus beli universal, dan ini juga baru pertama kali saya membeli barang yang sudah jadi gini ya, karena biasanya kita gulung sendiri. Nah pertanyaannya, apakah rangkaiannya bakal sama dengan mesin yang sebelumnya? Ini dinamo sebelumnya, apakah sama dengan ini? Kita akan ngulik sama-sama ya. Ya, jika kita lihat dari segi fisiknya, ini mengeluarkan 3 kabel ya, seperti biasa teman-teman. Ini ngeluarin 3 kabel, yaitu running, start, sama C-nya ya, gabungan. Nah, kita lihat dari diagramnya di sini, nampak nggak ya? Nah, sedikit ini ya. Nah, diagramnya di sini, ini mereknya SRE, spin motor dengan tipe SRE SH70 CCW dan mempunyai tegangan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Terus daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin ini 70 watt dengan bantuan kapasitor ya sekitar 5 mikrofaradan. Nah, di sini ini yang M ini logo motor ya teman-teman ya. Ini logo motornya. Terus rangkaiannya Nah, rangkaiannya ini kurang lebih sama teman-teman ya. Nah, pewarnaannya namun sebelum kita ngulik lebih dalam, tentu kita harus tahu dulu gimana sih rangkaian dari mesin pengering ini, dari listrik, terus apa yang disambung. Nah, kita akan bahasnya sedikit teman-teman ya. Oke, ini saya singkirkan dulu. Saya akan ngambil kertas untuk sedikit saya kasih pengalaman untuk bagaimana rangkaiannya. Nah, ini saya udah ngambil kertas, jadi tolong diperhatikan ya teman-teman ya, agar nanti kita sama-sama paham. Jadi di spin motor ini saya menggunakan logo-logo atau icon-icon yang sekiranya bisa mudah dipahami untuk teman-teman ya. Nah, jadi spin motor ini ada 3 kabel teman-teman. Nah, ini saya gambarkan. Ini lilitannya ya. Ini lilitannya. Lilitannya dia keluar 3. Nih 1, 2, terus 3. Nah, selanjutnya di sini biasanya ada kapasitor teman-teman. Nah, ini kapasitor. Kapasitor itu biasanya keluarnya 2. Nah, di sini 2 ya. Saya gambarkan. Ini logo kapasitor seperti ini. Nah, jadi di sini ada 3 kabel. Yang pertama itu kita sebutnya itu star teman-teman. Nah, star. Terus yang kedua itu running. Nah, dan yang ketiga itu C. Nah, cara penggabungannya gimana? Dari listrik 220 volt, ya, listrik 220 volt. Ini kan ada 2 teman-teman. Kabelnya kan ada 2. Nah, ada 2. Kita ambil. Listrik yang pertama, teman-teman silakan ambil listrik yang pertama dari 220 volt ini, langsung sambungkan ke C. Nah, di sini. Nah, ini langsung sambungkan aja 1. Oke. Setelah itu kapasitor kan ada 2 tuh teman-teman, ada 2 kabel. Itu langsung teman-teman
ambil untuk sambungkan ke masing-masing running sama start. Nih, set. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Jadi listrik yang pertama tadi dari 220 volt kan ada dua kabel. Dua kabel langsung satu kabelnya teman-teman tarik untuk masuk ke sambung ke C. Nah, dan ada kapasitor yang ada dua kabel tadi, itu langsung teman-teman sambungkan ke dua kabel sisanya tadi ini yang running sama start. Nah, nih, oke. Nah, terus setelah teman-teman sambung kapasitornya, dua ini sudah tersambung masing-masing. Satu kabel yang dari listrik 220 volt ini, teman-teman langsung sambungkan ke salah satu dari dua kabel ini, running sama start. Nah, Mas, apakah ketika kita sambungnya terbalik, apakah dia tetap mutar? Tetap mutar, teman-teman. Dia tetap mutar. Hanya saja biasanya putarannya itu terbalik. Nah, makanya biasanya kalau misalkan ini terbalik, misalkan kita maunya mutar kiri nih. Nah, teman-teman setelah disambung ke sini ternyata mutarnya ke kanan gitu. Nah, teman-teman bisa baliknya untuk agar dia bisa ke kiri, kabel yang di sini teman-teman bisa tukar di sini. Begitupun sebaliknya. Nah, saya ulangi lagi teman-teman ya. Jadi yang tidak boleh salah itu di bagian C ini ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai salah ketika teman-teman sambung yang di sini satu, jangan sampai di sini tuh satu juga. Ya mungkin secara sekilas dia tidak akan langsung terbakar gitu, cuman biasanya dia bakal terbakar gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan yang C ini jangan sampai salah ya. Teman-teman ketika baru awal langsung aja ambil yang C-nya ini dulu. Nah, selebihnya ketika dia terbalik atau apa itu bisa teman-teman tuker. Nah, gitu ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Listrik pertama, saya ulangi sekali lagi. Listrik pertama dia langsung masuk ke C. Listrik pertama dia masuk ke C. Nah, satunya lagi dia bisa teman-teman masuk ke satu dari dua ini. Nah, oke gitu jadi teman-teman gitu ya. Paham. Terus gimana Mas hubungannya dengan ini? Nah, hubungannya dengan ini, mari kita samakan rangkaian dari yang digambar dengan ini. Nah, ini sama ya kurang lebih teman-teman ya. Nah, digambar di sini yang kita coba cari yang startnya dulu. Nah, ini warna purple ya, warna ungu ya. Nah, di sini kita cari langsung warna ungu. Nah, ini kan ketemu ungu. Nah, ini ungu. Ini langsung ini langsung ambil ke kapasitor ya. Ini runningnya, startnya. Nah, di sini runningnya atau sebaliknya ya. Runningnya di sini warna grey, abu-abu. Nah, grey abu-abu di sini kan kita langsung cari grey abu-abu. Nah, ini dapat ya. Nah, jadi dua ini langsung masuk ke kapasitor. Nah, sisanya yang ini udah pasti C dong. Nah, ini black nih C. Nah, jadi ini langsung ke listrik. Dan dua ini kan tadi kan running startnya nih, yang dua nih. Nah, ini yang dua. Ini teman-teman langsung sambung ke kapasitor dua kapasitor. Ini kan kapasitor ada dua kabel. Teman-teman langsung sambungkan aja ini. 1, 2. Nah, ini yang running sama startnya tadi. Nah, setelah itu baru teman-teman sisa satu kabel dari listrik tadi langsung teman-teman masukkan ke salah satu di antara dua ini. Nah, jadi gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Nah, jadi kurang lebih sama teman-teman. Jadi ketika kita melihat warna, mungkin ya warna kabel bakal berbeda gitu. Apalagi antara mungkin kabel yang lama dan yang baru itu bakal berbeda kayak di sini teman-teman ya. Nah, ini di sini mungkin kebetulan sama. Jadi bisa, tapi tetap ya teman-teman ya, kita nggak bisa berpatokan kepada kabel. Kita harus minimal tahu gitu. Baca untuk diagramnya ini minimal kita tahu. Sehingga nanti tidak ada kesalahan dalam instalasi. Jadi begitu teman-teman ya. Mungkin singkat aja seperti itu. Apabila ada masukan atau yang perlu dibenarkan,
untuk mungkin kesalahan yang saya sampaikan di video, langsung teman-teman koreksi di komentar. Oke, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.